Nah, kalau Anda tadi melihat hanya biasanya di layar televisi, kita hadirkan langsung hari ini penerjemah bahasa isyarat dalam debat Pilkada DKI Jakarta. Di studio sudah ada Mbak Santi dan juga aku panggilnya bisa Mas Dodo nih ya. Nah, Mas Widodo aja. Mas Widodo ya, Iya. karena kita udah kenalan dari zaman pemilihan Pilpres ya. Waktu itu saya ketemu ketika baru awal-awal KPU ini memiliki satu bentuk kepedulian terhadap mereka disabilitas terutama tunarungu supaya mereka juga mengerti nih. Waktu berjalan di debat Pilkada DKI Jakarta juga kemarin tidak kalah penting perannya. Kalau menurut Mbak Santi dan Mas Widodo sendiri, apa yang paling menantang ketika harus memberikan terjemahan saat itu juga kan live, nggak tahu apa yang diomongin. Seperti apa Mbak Santi? Kalau biasanya sih kita kan utamakan menerjemahkan visi misi, ya. Kita pelajari dulu. Oh jadi ada ini dulu ya, riset dulu ya? Hanya visi misi mereka. Ya. Tapi kalau masalah waktu debatnya kita tidak tahu, karena kan pertanyaannya kan juga dari para panelis kan. Jadi deg-degan ya, sama deg-degannya kayak para calon. Deg-degan terus terang. Cuma kita di depan layar kayaknya santai, tapi sebetulnya deg-degan sekali. Oke. Kalau Mas Udo? Ya, yang menantang biasanya kami itu ketakutan kalau ada bahasa-bahasa baru atau istilah-istilah baru yang dipakai. Seperti, kan kalau visi misi biasanya macam-macam nih kan, yang istilah-istilah. Gitu. Contoh yang paslon nomor 3 kemarin ya. Paslon nomor 3 itu cuman kita taunya OKOC. Tapi ternyata ada OKOC Trip, ada OKOC Mart, ada OKOC apalagi yang lain-lain. Saya bilang, aduh. Terus juga OKOC Care ya. Ada satu lagi yang Pak Jarod bilang katanya ada, apa tuh? Yang pembagian anggaran itu kan ada singkatan. Jadi memang ada istilah-istilah singkatannya. Kalau ini kan artinya kan sesama penerjemah harus memiliki kita samain deh ya, kita samain istilah ini mau pakai yang seperti apa supaya orang-orang yang nonton juga nggak pusing. Nah tapi yang pusing kan nggak cuma Mbak Santi sama Mas Widodo, yang pusing juga ada yang di sebelah sana, Akbari lagi belajar, lagi kursus ya. Salah kalau ngobrol sama Mbak Pinky ini luar biasa sekali menarik gitu ya. Jadi ini saya ngomong, Mbak Pinky sambil meraktekin. Ya, ini cara gini gitu. Jadi emang udah Mbak Pinky nggak ngomong, nanti gini aja. Tapi saya tertarik banget loh, karena ternyata kan kalau penerjemah bahasa isyarat tidak hanya saya langsung terjemahkan. Betul. Tidak hanya menggunakan jari, tapi ekspresi mimik muka Mbak Pinky. Ayo sekarang cerita beneran harus pakai suara. Kalau penerjemah sambil bicara terus berisyarat, kita lebih condong nanti isyaratnya sama dengan kalimat. Oh gitu. Sedangkan kalau tuli, mereka tidak cocok umpamanya kita satu kata lebih. Oh oke. Tapi gini, kalau kita lihat ya setiap debat pilkada, ini sosok Mbak Pinky ini memang luar biasa menarik karena begitu ngeliat di pojok kanan rambut bersinar, muncullah sosok luar biasa ini. Tapi jadi malu. Malu gini ya, jadi malu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa isyarat itu sebenarnya pada saat kita ngomong air muka ini wajah ini memang harus berpengaruh sih. Ini suara. Ini suara saya nih. Oh gitu. Jadi kalau saya bilang gini ya, hai apa kabar gitu. Terus saya begini ya. Oh galak ya. Nggak cocok. Nggak cocok. Oh. Terus kalau bilang I love you, cocok nggak sih kok gini? Oh iya, oke. Kayak di Thailand ya ternyata I love you gini. Internasional. Oh, jadi Bang, kalau misalnya ternyata tantangannya tidak hanya kemudian memiliki tadi kesamaan, mau istilah-istilahnya, ini juga ekspresinya harus langsung. Berarti kotak kecil yang biasa muncul kurang dong sebenarnya, kurang besar dong ya sebenarnya ya. Makanya kami bersyukur kami keluar dari kotak kecil hari ini. Inilah kami. Layarnya kegedean banget. Layarnya bisa keluar dari sangkar kami. Ini ternyata ada cerita yang luar biasa dari Mbak Pinky sama teman-teman juga interpreter bahwa sebelum adanya debat ini di tahun 2009 ya kalau nggak salah ya. Jadi pekerjaannya itu lebih luar biasa. Mereka tuh harus datang untuk melakukan sosialisasi dari satu daerah ke daerah itu naik motor, kadang-kadang naik angkot. Gimana tuh Mbak? Nih dia naik motor. Oh Mas Dodo. Mas Dodo. Motor. Karena kan Mas Dodo kan juga tapi pengalamannya ya. Aduh. Gimana Mas Dodo? Pengalamannya sebelum akhirnya dapat jatah nih di layar. Ya biasanya kita dipanggil dari KPU daerah-daerah seperti itu ya. Kita panggilannya itu mendadak biasa. Jadi 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya gitu. Jadi mau nggak mau udah ngambil motor udah langsung ke sana. Demi untuk kepentingan teman-teman saya yang tuli itu bisa tahu dan bisa milih
sesuai dengan hati nurani mereka. Tapi gimana setelah memang dari Pilpres terakhir itu, kemudian juga di Pilkada DKI terutama di debatnya ya kan, artinya kan sudah banyak orang-orang yang terakomodir dengan adanya bantuan layar kotak kecil ini yang meskipun harusnya dibikin jadi lebih besar. Sudah ada respon dari teman-teman dan juga tunarungu untuk mereka merasa wah gini nih, ini yang saya nanti, Mbak Santi. Ya mereka sih senang banget ya. Senang ya bahwa dengan adanya layar kecil itu informasi tersampaikan kepada mereka. Ya kembali lagi masalahnya kurang besar, gitu aja. Harus setengah ya begitu ya. Atau lebih besar lah, lebih besar dari itu ya. Karena kan misi kita kan adalah menyampaikan informasi kepada mereka. Ngomong-ngomong soal menyampaikan, selain ukuran layar kecil dan ekspresi yang juga bikin saya bertanya-tanya, ini kan dari zaman Pilpres sampai kemarin bajunya hitam terus. Nah, itu. Ini kenapa? Ada peraturan khusus atau emang gimana nih peraturan? Iya, kita bajunya hitam sebenarnya bukan karena duka cita. Tapi memang hitam itu lebih kontras. Coba kalau putih gitu, agak begitu nggak apa kuning. Tapi kalau Tia coba hitam taruh kayak di gini? itu, ya tangannya ditaruh di depan dada itu jauh lebih kontras hitam daripada hijau. Lihat. Oh, lagi-lagi jadi memang untuk keperluan masalah jarinya gitu ya? Itu jari itu belakangnya itu harus backgroundnya memang benar-benar harus kontras dengan jari. Kalau merah kan mirip-mirip, kuning mirip-mirip. Pernah nggak sih keselibat nih ngomong aja kan kadang-kadang kita suka gitu kan ya? Kalau misalnya dengan jari, dengan bahasa isyarat gitu? Pastinya pernah. Iya, pernah. Pastinya pernah. Biasanya ngatasinnya gimana? Langsung? Pakai masih bilang maaf saya salah gitu lagi atau langsung biasanya dikoreksi? gini malahan kalau mereka pembicaranya bicara biasanya itu kalau salah ya baru balik lagi. Kalau nggak kronologis. Jadi kalau bicara itu pusing ya harus itu jadinya kronologis. Ya? Dan kalau pembicaranya tidak kronologis, kami harus membuat itu menjadi kronologis. Oke, kalau dari pengalaman nih, siapa yang paling sulit diterjemahkan? Yang paling, aduh ini kok ngomongnya paling bertele-tele atau misalnya muter-muter, membuat akhirnya para penerjemah bahasa isyarat ini menjadi bingung kalau mau nerjemahnya langsung. Yang mana maksudnya dalam Pilkada DKI dulu deh. DKI yang barusan. Yang baru aja. Yang paling menantang gitu buat terjemahan. Kalau yang cepat ya, kalau Ahok memang cepat ya. Kalau Pak Jarod itu kan lebih halus, lebih pelan gitu ya. Pace-nya lebih lambat gitu. Kayaknya kalau aduh pas Pak Jarod saya nerjemahin asik nih karena pelan gitu. Lebih enak. Kadang-kadang juga yang paslon 1 kan juga cepat juga ya. Jadi kita harus mengikuti memang. Jadi sesuai dengan gaya ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya mimiknya atau misalnya tadi kecepatan tangannya tidak sesuai dengan gaya bicara si orang yang berbicara begitu ya. Kami juga nggak boleh terlalu cepat. Boleh terlalu cepat syarat juga. tangan. Jadi apa yang kami tangkap itu kami juga harus syaratkan udah ada ritmenya. Karena kalau terlalu cepat gitu, melihatnya juga kelihatan, wah apalagi itu. Kagok ya? Ya kagok gitu. Jadi memang harus pelan-pelan dan intinya harus tersampaikan. Cuma yang memang menjadi masalah adalah ada calon gubernur yang pakai kiasan-kiasan itu, wah itu juga kami harus berpikir keras. Agak sulit. Ujungnya kemana ini seperti itu. Oh karena tidak hanya kata per kata, tapi juga maksudnya sebenarnya maksudnya gitu itu ya? apa gitu. Aduh, biasanya persiapannya apa aja nih kalau misalnya supaya paling tidak punya amunisi, supaya nggak banyak kesalahan ketika live? Googling. Googling. Ya, contohnya misalnya kalau sedang transportasi atau apa kita akan googling. Oke, jadi isunya kira-kira mau ke arah mana obrolannya mereka gitu ya? Materinya apa yang akan didebatkan, itu kami googling dulu. Topiknya biasanya kita dapat yang sekarang topiknya apa. Nah, itu supaya bisa dimengerti. Ngomong-ngomong soal bisa dimengerti, Akbari udah belajar kayaknya di belakang ini udah mulai. Mbak Pinky udah mulai ngasih tahu. Bu Pinky, Akbari oke? Oke. Lumayan apa dia banyak-banyak harus minta maaf. Tapi gini, ternyata Mbak Pinky juga ingin menyampaikan sesuatu untuk pusat pemilihan umum akses penyandang disabilitas ya Mbak ya? Pendekan aja jadi PPUA. PPUA. Jadi apa yang ingin disampaikan? Atas nama Inasli kita mau berterima kasih khususnya kepada semua staf dan ketuanya sekarang adalah Ibu Aryani. Karena mereka lah yang membawa, merekomendasikan kami kepada KPU pusat. Ya. Jadi selama ini karena mereka lah kami bisa dipakai. Terakhir sebelum kita tutup nih perjumpaan kita, saya ingin menyampaikan, ingin mengundang pemirsa supaya memilih besok ya. Jadi nanti Mbak Pinky ikut menerjemahkan juga. Oke, jadi saya ingin mengundang bahwa Anda saudara besok hari Rabu 19 April ya harus datang ke TPS untuk lakukan pemilihan. Jangan lupa coblos pilihan Anda, jangan takut karena semuanya sudah aman, nyaman, damai dan dijamin oleh TNI dan Polri. Jangan lupa untuk datang besok. Oke? Saya paling suka apa tadi damai ya? Damai gitu kan ya. Damai. Jadi saya jamin besok damai. Besok Tanggal
19 bulan 4. Karena saya nggak bilang April, saya nggak eja April, Oh saya bilang iya, 4 kan aja. sulit ya. Oke. Bu Pinky, saya cuma belajarnya cuma hafalnya 1. Terima kasih. Asli. Terima kasih. Oh, saya juga belajarnya ada Oke, ya. 1. Saya juga ada 1. Apa? Ayo tepuk tangan. Terima kasih Bu Pinky, terima kasih Mas Widodo, terima kasih Mbak Santi sudah bergabung bersama kami. Harapannya memang besok lancar. Harapannya Amin, juga amin, benar-benar ada penambahan fasilitas juga supaya teman-teman tunarungu, kemudian juga mereka yang membutuhkan pemahaman lebih ini terfasilitasi begitu ya. Pasti. Terima kasih. Semoga Ya. pemerintah mendengar. Mendengar, ya. Amin.